gives me love and affection. Saya Devina Aprilia Putri dari Evasi F113 ingin memberi materi bertemakan kehidupan yang penuh makna. Yuk pelajari lebih lanjut di mana sih kehidupan yang penuh makna itu? Hidup kita di dunia ini berawal dan berakhir. Hidup kita berawal ketika Allah memasukkan ruh yang telah diciptakannya untuk kita ditiupkannya masuk ke dalam tubuh. Setelah tubuh kita lengkap dan sempurna, hidup kita akan berakhir pada saatnya nanti. Ketika ruh dicabut kembali oleh Allah dari jasad kita. Meskipun manusia mengalami hal yang sama tentang awal dan akhirnya hidup itu, tetapi setiap manusia berbeda tempo atau waktu untuk hidup. Ada yang pendek, ada yang panjang, dan ada pula yang sangat panjang. Ketika hidup yang diberikan Allah pada setiap manusia bukan hal yang sia-sia, bukan pula sebuah permainan, tetapi kehidupan itu adalah kehidupan yang sungguh-sungguh, yang serius, yang memiliki dampak dan pengaruh dalam kehidupan kekinian dan kehidupan di dalam akhirat. Kehidupan yang diberikan kepada manusia selama di dunia ini merupakan proses ujian bagi manusia. Bertambah sedikit umur seseorang, bertambah sedikit pula ujian yang dihadapinya. Bertambah panjang kehidupan manusia di dunia ini, bertambah banyak pula ujian yang diberikan kepadanya. Orang yang paling panjang kehidupannya di dunia adalah orang yang paling lama juga mendapat ujian. Jangan karena ujian itu ada, maka kalian lalu ingin memperpendek atau memohon kepada Allah agar memperpendek kehidupan kalian dengan keyakinan bahwa bertambah banyak usia, bertambah banyak ujian yang diterima. Tetapi Anda harus ingat bahwa apabila usia Anda yang panjang, bahkan mungkin yang paling panjang itu dimanfaatkan untuk beramal soleh, maka itulah umur yang paling baik. Panjang umur banyak amal salehnya, maka itulah umur yang paling baik. Ujian yang diberikan Allah dalam kehidupan ini adalah ujian yang berkaitan dengan amal soleh. Kalau seseorang yang diberi umur pendek telah memanfaatkannya dengan baik, dengan melakukan amal soleh, maka dia adalah manusia yang telah lolos dan lulus dari ujian. Yang diberi umur panjang dan telah memanfaatkan umur panjangnya itu untuk amal soleh, maka dia telah lolos dan lulus dari ujian. Kalau ada orang yang diberi umur paling panjang, kalau diisinya dengan amal yang soleh, maka dia menjadi manusia yang lolos dan lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, rawahu Tirmidzi. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruh, orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluh, disertai dengan bagus amalnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hamba Allah yang terbaik itu maksudnya yang paling banyak pahalanya adalah yang panjang usianya apabila disertai dengan amal yang bagus. Karena itu, usia yang panjang ini bagi orang beriman adalah ghanimah. Bagi orang yang baik adalah ghanimah. Kenapa? Dia bisa menambah kebaikan-kebaikan dengan usianya yang panjang tadi. Adapun kalau usianya pendek, otomatis sudah tidak bisa menambah amal lagi kalau sudah mati.
Tapi meskipun demikian, kita lihat juga orang-orang yang usianya pendek tapi usianya diberkahi oleh Allah, sehingga dia sudah mati pun pahala masih mengalir kepada dia dengan sebab ilmu yang disampaikannya. Maka dia mati, ilmunya masih dipakai orang. Imam Nawawi misalnya. Kehidupan yang dianugerahi Allah sekarang ini harus bermakna. Tidak boleh Anda membiarkan kehidupan ini menjadi kehidupan yang tidak bermakna. Bagaimana caranya memberi mal bagi kehidupan sekarang ini? Banyak cara yang bisa ditempuh dan banyak macam amal baik yang bisa dilakukan. Paling tidak, ada 3 dimensi amal soleh yang dapat Anda lakukan sehingga kehidupan Anda bermakna. Ketiga dimensi itu adalah 1. Beramal baik untuk dirimu sendiri. 2. Beramal baiklah untuk sesamamu. 3. Beramal baiklah untuk lingkunganmu. Dan 4. Beramal baiklah pula kepada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi ini kelihatannya begitu singkat dan sederhana, tetapi cakupan dan bidangnya begitu banyak. Begitu ringan mengucapkan dimensi beramal, tetapi begitu berat dalam tataran implementasi dan pelaksanaannya. Kalau Anda sudah melakukannya dengan baik, maka hidup Anda pasti akan bermakna. Kebutuhan pada dasarnya adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia untuk terus bergerak dan beraktivitas. Karena pada dasarnya kita diberi kehidupan, karena itulah kita harus hidup, dapat hidup, dan menikmati hidup sampai pada batas waktunya. Dalam proses kehidupan, rasanya dinamika perjalanan manusia ibarat ruang kosong jika dalam kehidupannya tidak dipenuhi makna. Sebaliknya, dengan makna semuanya terlihat indah. Rasanya hidup penuh makna adalah segalanya. Makna adalah suatu pengertian yang mengandung multi arti. Namun, pada dasarnya, makna kehidupan selalu ditujukan kepada hal-hal baik dan positif. Hidup yang bermakna adalah hidup yang bernilai. Makna dan nilai hidup yang kalian lakukan pada hari ini tidak hanya kalian dapatkan nilainya pada hari ini, tetapi juga makna dan nilainya akan kalian dapatkan dan nikmati pada hari esok. Makna dan nilai hidup yang kalian dapatkan tidak hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Bertambah tinggi makna hidup yang kalian jalani, maka makna dan nilai hidup akan bertambah tinggi pula. Analoginya seperti menyalakan vibrasi biola. Gesekan erat mengalun indah sampai terbang ke awan. Gesekan yang penuh makna dan keindahan, suaranya terdengar nikmat bagi mereka yang mendengarkannya. Mungkin seperti itulah kehidupan penuh makna. Tidak hanya baik bagi diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Salah satu fitrah manusia menginginkan agar hidupnya penuh makna, bermakna penuh untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kehidupan yang bermakna akan membawa kesadaran pada diri manusia, eksistensi atau keberadaannya dihargai. Dengan demikian, ia merasa bahwa kehidupan yang dijalaninya bukanlah kehidupan yang kosong dan sia-sia, melainkan kehidupan yang penuh bermakna. Kehidupan bermakna memberi nilai kepada manusia untuk menyadari harga diri dan jati dirinya. Dorongan dari keinginan bagi pencapaian kehidupan bermakna diwujudkan manusia dalam berbagai aktivitas. Ada kalanya hal tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain, bantu-membantu, ataupun berkorban untuk kepentingan orang lain dalam keluarga, masyarakat, kelompok, atau organisasi sosial dan agama.
Keterlibatan manusia dalam aktivitas bersama seperti itu tidak terlepas dari dorongan untuk mencari dan menemukan kehidupan yang bermakna, sebab makna hidup hanya akan mungkin dirasakan dalam kebersamaan. Makna merupakan suatu fitrah yang sungguh-sungguh diinginkan setiap manusia. Makna adalah segalanya, dan implementasinya tidak hanya pada satu model tertentu, melainkan pada banyak hal lainnya. Bahkan, jika mau diinterpretasikan, sebenarnya setiap hal positif apapun, jikalau dituangkan sebuah hikmah, maka akan bermaknalah hal tersebut. Bertambah tinggi makna hidup yang kalian jalani, maka makna dan nilai hidup kalian bertambah tinggi pula. Sebaliknya, jika hidup kalian tidak bermakna dan tidak bernilai hari ini, maka jangan berharap kalian akan mendapatkan makna dan nilai hidup pada esok hari. Jika kalian tidak menunjukkan makna dan nilai hidup pada hari esok, maka makna dan nilai hidup kalian tidak akan kalian dapatkan untuk hari lusa. Jika kalian tidak menunjukkan nilai dan makna di dunia ini, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan makna dan nilai di kehidupan akhirat kelak sedikit pun juga. Oleh sebab itu, berilah hidupmu ini sesuatu yang bermakna dan bernilai pada saat manapun dan dimanapun engkau berada, agar kehidupanmu di hari esok bermakna dan bernilai, agar di akhirat kelak kehidupanmu juga bermakna. Segala yang Anda miliki pada hari ini, jiwa, raga, harta, dan kedudukan kalian, manfaatkanlah untuk melahirkan hal-hal yang bermakna dan bernilai untuk esok dan untuk akhiratmu. Hidup adalah anugerah terbesar dari Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa hidup yang ia jalani ini hanyalah sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Tatkala seseorang dipercaya untuk hidup, berarti ada tujuan dan rencana Tuhan yang indah dan luar biasa di dalamnya. Karena sejak dari semula, Tuhan telah memiliki rencana yang agung bagi kehidupan setiap manusia. Namun, bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana supaya hidup yang kita jalani ini bermakna adalah sebuah pilihan dari masing-masing kita. Jangan sampai kegiatannya yang bergulir dalam waktu-waktu tersebut ternyata tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupannya. Karenanya Hasan al-Basri pernah berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'dhu. Jika telah pergi sebagian hari, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Wa idza dhahaba ba'dhuka yushiku an yadhhab kullu. Kalau ternyata sebagian dari dirimu sudah pergi, dikhawatirkan akan segera pergi dirimu atau sirna dirimu seluruhnya. Ini menunjukkan bahwasanya hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan kita harus benar-benar kita manfaatkan. Karena jika kita tidak manfaatkan, yang ada hanyalah penyesalan. Terkadang penyesalan di dunia dan lebih parah tatkala penyesalan di akhirat kelak. Kata anak Adam di akhirat kelak, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka tatkala hari kiamat kelak, tatkala dihadirkan segala hakikat dan kenyataan, tatkala diperlihatkan neraka, tatkala diperlihatkan surga, maka anak Adam akan berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya dahulu saya di dunia
Saya melakukan banyak amalan untuk kehidupanku yang sesungguhnya. Hayati maksudnya kehidupanku di akhirat. Kehidupanku di akhirat. Kenapa saya buka pengajian kita ini dengan pembahasan tentang pentingnya waktu? Karena sekarang kita hidup di zaman yang banyak sekali hal-hal yang membuat waktu kita terbuang. Kita hidup di zaman informasi. Kita hidup di zaman meledaknya wacana-wacana, informasi-informasi, ya, wawasan-wawasan yang terkadang tidak bisa kita filter, masuk dengan sendirinya dalam gadget kita, dalam HP kita, dalam pembicaraan kita di antara teman-teman kita yang tidak bisa dibendung. Sehingga tanpa kita sadari, setiap hari sebagian waktu kita buang. Ya, bisa jadi sehari 1 jam, bisa jadi sehari 2 jam, yang kalau kita mau evaluasi kembali waktu-waktu tersebut ternyata tidak ada faedahnya sama sekali. Terkadang kita mengikuti suatu perjalanan berita berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Setiap hari kita ikuti. Kalau kita mau kumpulkan waktu tersebut mungkin entah berapa puluh jam yang terbuang. Tatkala kita disuruh mengambil kesimpulan, entah kesimpulannya apa. Apa faedah yang kita dapatkan? Apa kecerdasan yang kita dapatkan? Tidak ada. Seandainya waktu-waktu tersebut digunakan untuk mengingat Allah, untuk bertasbih, beristighfar, membaca suatu buku agama, ya maka tentu akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenanya kita harus punya pola hidup dalam menjalani waktu yang terus bergulir ini, yang semakin berkurang dan akhirnya kita akan mencapai pada titik ya selesai, yaitu kematian. Jangan sampai hari-hari yang akan kita hadapi ke depan ya sama seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan jangan sampai lebih parah daripada hari-hari sebelumnya. Kita harus merubah pola hidup ya, pola hidup kita agar kita bisa merasakan hidup kita lebih bermakna di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Subhanallah, waktu terus bergulir. Tidak terasa umur saya sudah 40 tahun. Masih muda tapi ya. Tidak terasa, saya merasa baru-baru saja saya masih ke UGM, masih umur 20-an, baru mau kuliah ya. Tahu-tahu sekarang sudah 40 ya. Tahu-tahu anak sudah 5 ya. Tahu-tahu istri masih 1 ya. Baik, maksud saya jangan sampai waktu kita begitu-begitu saja ya. Harus ada, kalau kita bilang reformasi hidup ya, dengan kondisi yang sekarang yang ya berbagai macam godaan, tantangan di hadapan kita ya, era milenial ya, bagaimana kita bisa menghadapi itu semua. Saya mengajak para hadirin hadirat untuk merenungkan kembali bagaimana kehidupan kita agar kehidupan kita bisa lebih bermakna di kemudian hari. Sebagian orang kalau bangun tidur, ya, dia rasanya ingin tidur kembali. Seakan-akan dia tidak kuat menghadapi hari-hari yang akan dia lewati. Terlalu banyak permasalahan yang sulit untuk dia hadapi, terlalu banyak kesedihan yang harus dia hadapi. Dia ingin tidurnya sepanjang-panjangnya, tetapi waktunya dia harus bangun. Sebagian orang berbeda, malah dia ingin tidurnya sedikit. Dia ingin segera bangun. Dia ingin beraktivitas, dia punya cita-cita yang harus dia kejar, sehingga kalau bisa dia tidak tidur, dia tidak ingin tidur, tetapi dia harus istirahat. Yang satu menghadapi kehidupan dengan penuh kesengsaraan, penderitaan, dengan hati yang penuh kegelisahan. Yang satu menjalani kehidupan dengan penuh kegembiraan. Banyak orang yang menyia-nyiakan hari-hari dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak berarti, bahkan hidup sembrono, sehingga hidupnya menjadi kesaksian yang tidak baik bagi orang lain. Yang Tuhanmu mau, setiap orang percaya memiliki hidup yang berarti, karena Tuhan telah merancangkan kehidupan yang baik dan masa depan baik bagi setiap kehidupan. Menit-menit yang berharga bagi dirinya. Oleh karenanya, kita ingin menjadi orang yang seperti orang kedua, bukan orang yang pertama.
yang semangat dalam kehidupan, termotivasi untuk beramal soleh, tahu tujuan hidup, bukan hanya menjalani kehidupan tanpa ada tujuan. Yang penting makan, yang penting tidur, yang penting kerja, enggak begitu ya. Hidup harus ada tujuan. Kalau hidup tanpa tujuan, terutama bukan tujuan ukhrawi ya. Orang harus punya tujuan ukhrawi baru dia bisa merasakan hidupnya bermakna. Adapun orang hidup tanpa tujuan hanya sekedar duniawi saja, maka itulah kehidupan orang-orang kafir. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka hidupnya bersenang-senang, kemudian mereka hanya makan dan minum sebagaimana makannya hewan-hewan ternak, kemudian mereka akan dikembalikan kepada neraka jahanam. Karenanya sebagian orang di dunia dia sudah merasakan kebahagiaan. Ya, dia sudah merasakan kebahagiaan dan dia sedang mengejar kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Hidup yang penuh makna dapat diwujudkan dengan cara-cara berikut. 1. Bersyukur, yaitu bersyukur atas hal-hal kecil seperti sinar matahari, kicauan burung, atau udara segar. 2. Menjaga keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. 3. Membangun hubungan yang baik, yaitu luangkan waktu untuk keluarga, teman, atau orang yang dicinta. 4. Membantu orang lain, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau volunteer yang sesuai dengan minat. Yang kelima, menjaga kesehatan, yaitu seperti olahraga, meditasi, atau beristirahat dapat membantu menjaga keseimbangan hidup. Keenam, menikmati saat ini. Jangan biarkan luka dan kenangan dari masa lalu atau angan-angan dari masa depan yang menghalangi untuk merasa bahagia. Yang ketujuh, mengembangkan bakat dan hobi, yaitu lakukan hal-hal yang disukai, seperti membaca buku atau jalan-jalan. Yang kedelapan, menjauhi hal-hal yang merugikan. Hindari hal-hal yang merugikan diri sendiri, seperti media sosial yang berlebihan. Yang kesembilan, memiliki tujuan. Memiliki tujuan hidup dan berkomitmen untuk mencapainya. Dan yang ke-10, berani mengambil resiko, yaitu jangan takut untuk mengambil resiko untuk mewujudkan impian. Lebih jelasnya yaitu 1. Membiasakan diri untuk selalu tersenyum seperti menyapa teman yang berpapasan di jalan, saling tolong-menolong sesama makhluk hidup. Aneh nangis. Ini buat kamu. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Kedua, selalu bersyukur atas pemberian Tuhan, seperti memperbanyak berzikir dan bersalawat. Jangan lupa zikir. Zikir? Bacanya apa, Kamsa? Itu kayak Uma. Subhanallah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. 13. Buang. Oh, pakai jari ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Waduh, jarinya habis. Ketiga, lakukan hal yang positif. Keempat, istirahat dari media sosial. Kelima, bersosialisasi dengan sesama. Keenam, mengevaluasi diri.
ke-7, mengonsumsi makanan yang sehat. Mengkonsumsi makanan sehat merupakan hal yang penting loh. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung nutrisi yang beragam dan lengkap sesuai dengan kebutuhan tubuh. Mengonsumsi makanan sehat setiap hari sangat diperlukan untuk mencukupi kebutuhan gizi harian. Mengonsumsi makanan sehat selain menjadi sumber energi, juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit seperti penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Yang ke-8, rajin berolahraga. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan amal yang melahirkan makna dan nilai bagi kehidupan esok dan kehidupan akhirat. Itulah penjelasan dari materi yang bertemakan kehidupan yang penuh makna.